Perkenalkan, nama saya Maksafir Girvanus Manurung dengan NIM 123140191 dari Prodi Teknik Informatika. Di video ini saya akan membuat program yang di dalamnya terdapat dua percabangan. Pertama menggunakan if else dan kedua menggunakan switch case. Di sini saya membuat kerangkanya terlebih dahulu, tempat di mana nanti programnya akan menampilkan jenis-jenis tiket kereta yang akan dipilih oleh si pengguna atau user. Yang pertama ada ekonomi, dan kedua ada eh, ya bisnis, dan yang ketiga ada eksklusif. Di sini saya menggunakan pilihan satu sebagai variabel, makanya saya membuat integer karena nanti pengguna akan memasukkan sebuah angka ke dalam variabel pilihan satu tersebut. Dari sini program if-nya saya mulai apabila atau if pilihan satu sama dengan satu, maka tiket yang dipilih pengguna otomatis adalah tiket ekonomi. Program akan meminta berapa banyak tiket yang akan dipesan oleh si pengguna. Dan setelah itu pengguna akan memasukkan banyak tiket. Saya membuat variabel BT, singkatan banyak tiket, dan saya memasukkannya ke dalam variabel di integer. Nah, itu saya ingin membuat uh, program menampilkan voucher agar pengguna dapat memilih voucher yang bisa digunakan untuk mempermurah tiket yang akan dibelinya. Yang pertama itu 10%, yang kedua 15%, dan yang ketiga 20%. Karena di sini saya ingin pengguna menginputkan pilihan untuk voucher, maka saya membuat variabel baru yaitu pilihan 2. Dan saya memasukkannya ke dalam integer. Agar terlihat jelas seperti tampilan di bawah, di bagian voucher yang Anda pilih, saya membuat tampilan tiket yang Anda pilih pada bagian pengguna memasukkan pilihan tiketnya. Di sini saya memulai program switch case, yang dimana switch pilihan 2, case pertama, dimana pilihan 2 diisi sebagai bilangan 1. Case 1 akan menampilkan harga tiket
setelah menggunakan voucher. Karena di sini saya ingin memasukkan variabel baru yaitu harga, saya membuat program menampilkan harga tiket sebelum dan sesudah menggunakan voucher. Saya membuat variabel harga 1 dan harga 2. Di sini saya membuat eh, program menampilkan kepada pengguna harga-harga dari setiap tiket dari kelas yang berbeda. Ekonomi dengan harga 50.000, bisnis 100.000, dan eksklusif 150.000. Harga 1 adalah 50.000 dikalikan dengan banyak tiket yang diinginkan pengguna. Saya memasukkan eh, saya memasukkan variabel harga 1 dan harga 2 di float. Di sini program dapat menampilkan nilai harga sebelum dipotong dengan voucher. Harga 2 adalah harga 1 dikalikan dengan 100% dikurangi voucher yang ada dibagi 100. Contohnya di sini 10%, 100 dikurang 10 sama dengan 90. Makanya di situ harga 1 dikali 90. Jangan lupa membuat break agar program tidak lanjut ke case-case berikutnya. Default. Isi dari default adalah di mana program tidak memasukkan 1, 2, atau 3 pada variabel pilihan 2. Maka di sini saya membuat pengguna dianggap tidak mau menggunakan voucher. Jadi harga yang akan dibayar oleh pengguna adalah harga 1 tadi. Untuk untuk pilihan kelas bisnis dan eksekutif kurang lebih sama dengan pilihan ekonomi, makanya saya tinggal copy paste saja dan mengganti pilihan 1 sama dengan 2 dan mengubah rumus harga satunya sesuai dengan harga dari kelas tiketnya. Tidak lupa mengganti if menjadi else if.
Ini tinggal membuat program yang dimana apabila pengguna tidak memasukkan 1, 2, atau 3 pada pilihan jenis tiket. Jadi saya membuat else di sini dengan tampilan pilihan tidak ada. Apakah Anda ingin memesan tiket? Yes atau no. Ini program menanyakan pengguna apakah ia ingin memesan tiket atau tidak, dan jawabannya akan dimasukkan pada variabel ketiga. Dan karena variabel ketiga ini akan diisi menggunakan huruf, saya menggunakan string untuk menampung variabel pilihan ketiga. Setelah itu saya membuat do while agar apabila pengguna ingin membeli tiket, pengguna dapat mengulangi program. Jadi saya membuat kata penutup, terima kasih. Tes saja misalnya tiket yang dipilih adalah kelas ekonomi, banyak tiket yang akan dipesan 4, maka harganya adalah 200.000. Nah, voucher yang ingin dipilih misalnya voucher yang 20%, maka tiket agar kata terima kasihnya berada di baris baru, saya menambahkan INDL pada setiap kalimat sebelumnya. Kita buat contoh lagi, jenis tiket yang dipilih ekonomi, harga tiketnya sebanyak 4, vouchernya voucher 20%, maka harganya dari yang 200.000 menjadi 160.000. Dan terima kasihnya menjadi lebih rapi. Kita coba lagi menggunakan tiket eksklusif, banyak tiket 2 tiket dari 300.000 dengan voucher 20% menjadi 240.000. Coba lagi menggunakan tiket bisnis, 5 tiket dengan harga 500.000 dengan potongan harga 15% menjadi 425.000. Ini saya ingin mencoba program else dan defaultnya apakah berjalan. Dan else-nya berjalan, maka keluarlah pilihan tidak ada, apakah Anda ingin membeli tiket. Yes or no, di sini saya memilih yes agar program terulang. Di sini saya memilih angka acak untuk bagian switch case. Saya memilih 7 dan ada sedikit masalah di mana program terulang tanpa program meminta pengguna memasukkan yes or no.
Dan ternyata masalahnya adalah pilihan ketiga hanya dapat diisi pada kolom else, tidak pada if, else if pertama, dan else if kedua. Maka dari itu, saya menambahkan nilai pilihan 3 menjadi n pada kolom else if yang pertama, else if kedua, dan pada kolom if. Saya dicoba lagi. Bocoran dipilih secara asa, dan programnya berjalan lancar. Jadi sekian saja video saya membuat program yang di dalamnya ada dua percabangan, yaitu if else dan switch case. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.